Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan perempuan, selalu dikatakan orang perempuan itu makhluk lemah, dikatakan perempuan itu mesti dilindungi oleh laki-laki, dikatakan bahwa laki-laki itulah yang akan mengayomi, merawat, membina. Tapi kalau kita lihat apa kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apa makna yang terkandung di balik makna ucapan Nabi itu? Di balik tulang itu ada jantung. Kita bisa tegak berdiri karena sampai saat ini jantung itu masih berdegup, berdetak. Nah, saya mau tanya nih ke ibu, ke bapak sekalian. Jantung melindungi tulang atau tulang yang melindungi jantung? Tulang yang bengkok itu yang melindungi jantung. Andai tidak ada tulang itu, apa yang akan terjadi? Maka jantung akan pecah, hancur. Jadi kalau begitu sebenarnya laki-laki melindungi perempuan atau perempuan yang melindungi laki-laki? Perempuan melindungi laki-laki. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, kalau bapak berkata, aku yang melindungi engkau sayangku, terbalik wahai kanda, akulah yang melindungimu selama ini. Karena kalau aku tidak ada, kamu sudah hancur selamanya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada beda antara muzakkar laki-laki dengan muannas perempuan. Kalau untuk perempuan itu digunakan kata hunna, kalau laki-laki hum. Beda dengan bahasa kita mereka, laki-laki mereka, perempuan mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab hunna, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Hunna, mereka perempuan, libasul lakum, mereka adalah menjadi pakaian, menjadi kain, lakum bagi kamu laki-laki. Perempuan-perempuan itu menutupi fungsi kain. Mengapa saya berani menyampaikan tazkirah, tausiah ini? Karena ada kain yang menutupi. Kain pertama di dalam, kain di luar, ditutup lagi dengan kain. Kepala juga ada kain penutup sampai ke bawah. Maka sebenarnya perempuan menutupi laki-laki. Ketika dulu sebelum menikah, maka pada saat itu yang dia lihat adalah kesempurnaan seorang laki-laki. Gantengnya, tingginya, tegapnya, hebatnya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, apa yang terjadi? Laki-laki yang tegap, kekar, semua orang takut. Tapi saat itu setelah punya anak, punya cucu, hilang semuanya. Yang tinggal apa? Keriputnya saja. Ketika sudah melalui masa-masa indah itu, datanglah perempuan yang melindungi dia. Di saat laki-laki down, melihat fotonya di masa lalu, dia lihat, oh ternyata aku tidak seperti dulu lagi, mah. Apa kata si ibu? Enggak apa-apa. Apapun ada dirimu, aku terima kau dengan segala kekuranganmu. Sampai akhirnya kematian juga yang memisahkan kita. Apa jawab si bapak? So sweet. Oleh sebab itu maka jangan kita makin jatuhkan dia. Dia sudah mengaku dirinya, aku rasanya tidak rasa ada percaya diri lagi sekarang. Aku sudah down. Dulu aku tegap, kekar, perkasa, tapi sekarang sejak kena penyakit diabetes ini, aku sudah tidak lagi seperti dulu. Bangkitkan semangatnya. Tenang mas. Makanya kita kalau melihat orang dalam keadaan sakit, kita nggak boleh jujur. Jujur itu benar, baik, tapi ada masanya. Kalau kita lihat dia dalam keadaan sakit, kita berikan kesabaran. Jangan kita lihat, ini udah nggak lama lagi nampaknya nih. 2 kali Jumat gol ini, selesai nih. Tak bisa begitu. Ketika Nabi SAW naik ke atas, ibu bapak mungkin waktu pelajaran umroh, kita hanya teori, tapi pada saat sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, naik ke atas. Habis sholat subuh, naik taksi ke Jabal Nur, naik ke tempat Nabi menerima wahyu. Nabi turun keadaan menggigil.
Nabi 3 kali naik. Ketika umur 38 dia naik ke atas bulan suci Ramadan, tidak terjadi apa-apa. Umur 39 naik lagi ke atas, tidak terjadi apa-apa. Umur 40 naik lagi ke atas. Bayangkan, seorang suami meninggalkan istri, pergi ke bukit yang tinggi, naik ke atas, tapi Khadijah tidak pernah marah. Tapi ketika Nabi SAW turun dalam keadaan menggigil kedinginan, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Fisiknya, kedinginannya diselimuti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah 2 kali, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang menutupi dirinya. Siapa yang menghangatkan fisik tubuh Nabi? Khadijah. Tapi ternyata fisik tubuh, badan, kulit yang kedinginan, ada batin yang perlu ditenangkan. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, berangkat menuju rumah Waraqah ibnu Naufal. Hai Waraqah, ini suamiku dalam keadaan ketakutan. Apa yang terjadi pada dia? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Bagaimana keadaannya? Dia ceritakan apa yang terjadi. Kata Waraqah ibnu Naufal, yang datang kepada suamimu itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, yang pernah datang kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jangan takut, dia adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, andai nanti suatu masa penduduk negeri ini mengusir dia, aku adalah orang yang pertama yang akan menolong dia. Maka Khadijah pulang membawa kabar gembira. Fisiknya tenang karena Khadijah, batinnya tenang karena Khadijah. Terima kasih banyak Ustaz temanya hari ini. Nah, ini sebelum kita lanjutkan lagi tausiah daripada narasumber kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita nih, Arie Untung nih. Dia kan pasti kalau ngeliat tampangnya nggak enak ya, maksudnya banyak masalah gitu mau ngomong. Ya, takutnya ada yang mau ditanyain gitu. Silakan. Ayo Arie Untung. Nah, ini sekalian nih, mumpung ada kesempatan nanya. Iya, beda. Kebetulan kan istri itu bekerja juga. Oh, betul. Wow, sekarang punya bontot 1 nih. Oh iya, benar. Ya Allah, benar. Kadang-kadang kelelahan. Jadi kita pulang udah dikasih merem. Udah tidur duluan gitu kan. Tidur duluan kan gitu. Pagi-pagi udah berangkat ya. Nah, jadi nggak ketemu gitu. Tapi kadang-kadang suami kalau lagi capek kan kepingin ngobrol dulu gitu. Pingin peluk-peluk dulu gitu. Iya, manja banget sih suaminya. Ya, iya, kita masih romantis gitu kan. Bener. Nah, itu kadang-kadang saya dicuekin. Ya Allah. Plak, capek. Gitu. Aduh. Bareng. Halo. Plak, capek. Itu gimana itu tuh? Gimana ya? Nyanun sampai pagi kita. Ya Allah. Ngobrol sama kucing di keset. Aduh, ya Allah luar biasa. Coba kita dengerin jawaban dulu. Ustaz Abdul Somad mau izin waktunya, silakan dijawab nih pertanyaan dari Ustaz Arie Untung. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin." Kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka pastilah aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Sampai-sampai ayyuma mra'atin matat, jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya dalam keadaan radin anha, dalam keadaan ridha, senang hati kepada istrinya itu, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oh ya Allah, Masya Allah. Maka senangkanlah hati suami, tapi jangan satu hadis dua lalu dikatakan, oh ini mendiskriminasi perempuan nih, masa perempuan aja yang mesti nyenangin hati suami. Sebaliknya begitu juga. Makanya Nabi juga kepada Aisyah, dia tidak pernah panggil Aisyah, enggak, tapi dia panggil ya Humaira. Karena perempuan itu tidak menangkap, yang diingat perempuan bukan isi katanya, tapi yang diingat adalah kata-katanya. Perempuan itu yang dia ingat bukan substansi makna kalimatnya, tapi kata yang dipakai. Makanya banyak perempuan yang terhanyut karena kata-kata. Oleh sebab itu Nabi tidak panggil nama hai Aisyah, tapi dia panggil ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah. Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan ketika terkena sinar pancaran matahari. Maka ya Humaira. Tapi kalau ada juga kadang jamaah, Ustaz, istri saya panggil Humaira boleh nggak? Ya boleh, saya boleh. Bilang. Tapi dia nggak putih kemerahan, ya nggak apa-apa. Anggap aja putih kemerahan gitu. Kalau biar senang istrinya. Makanya dalam hadis dikatakan, man tazawwaja, siapa yang menikah
faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Oleh sebab itu sehebat-hebatnya lelaki, maka imannya ada setengah pada perempuan. Maka katakanlah, hai engkau, setengah imanku ada pada dirimu. Woi, langsung bangun tuh istri digituin ya. Tepuk tangan buat bintang tamu kita ini, Masya Allah, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan tadi jawaban dari para narasumber kita bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya ini, Masya Allah nih. Lanjut lagi nih, tentang bagaimana cara seorang istri memberi semangat serta dukungan kepada suami, sehingga suami tidak lagi merasa terpuruk dan sedih ketika sedang mendapat musibah. Langsung aja dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Mau izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Jamaah, ini harus dicatat dan dicamkan buat ibu-ibu supaya mudah diingat dan tidak usah banyak-banyak. 3 caranya. Kepada semua wanita, dalam hal ini istri, yang akan menghibur, memberikan semangat kepada suami yang lagi dapat musibah, lagi dapat ujian, semangati dengan 3 cara. Yang pertama, tenang, jangan panik. Biasanya kalau suami lagi ada masalah, istri pingsan. Kenapa jarang suami curhat kepada istri? Karena istri lebih bahaya, pingsan duluan. Ibu yang tenang, menenangkan diri, tenangkan suami, jangan panik. Meskipun buru-buru dengan kepanikan justru akan memperburuk suasana. Kemana? Gak usah, santai. Anak, ini saya Ummu Sulaim, meninggal anaknya, tidak langsung beritahukan suaminya, dihibur dulu, dikasih makan. Nggak bisa, Bu. Suami itu, mohon maaf, Bu. Bu, tenang ya, Bu. Kalau ada masalah tenang, Bu ya. Jangan langsung disampaikan suami kalau suaminya jantungan. Atau begitu sebaliknya. Tenangkan. Kemudian berdoalah dengan seyakin-yakinnya, minta solusi kepada Allah. Istri yang baik, suami cari uang, cari nafkah, istri berdoa. Bukan nunggu suami kapan pergi, terus siap-siap, tunggu ya, suami saya belum keluar nih. Jangan. Antar sampai ke pintu, dadah. Jangan begini, dadah. Itu ngusir, Bu. Doakan. Kalau perlu suami berangkat, ibu salat duha. Bu, doanya wanita itu lebih 3 kali lipat dibanding doanya laki-laki loh. Iya, Bu. Makanya jangan pernah cemberut kalau suami cari nafkah. Senyum. Hebatnya wanita, sekalipun marah sama suami, tetap mendoakan suami. Amin. Sekalipun marah sama suaminya, tetap dia masak. Daripada kamu kemarin tuh, kamu itu bikin sakit hatiku. Nasi sudah siap ya. Itulah hebatnya perempuan itu. Sekalipun marah sama suami, dia tetap melayani loh. Ini hebatnya. Yang ketiga, berikhtiarlah sedapat mungkin untuk menjemput solusi. Kalau sudah bisa minta kepada Allah, sudah minta, cari. Jangan, ya Allah, ya Allah, ya. Kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, ada orang di masjid berdoa, minta rezeki. Kata Sayyidina Umar, keluar, pergi cari. Jangan nunggu. Berusaha. Karena doa itu membuat semangat, tapi kita memberikan solusi. Istri yang baik memberikan solusi kepada suami, ayo, bantu, dampingi. Iya, Bu, kalau punya emas, suami lagi jatuh, jangan sembunyikan emasnya. Keluarkan, Papa ambil tapi ganti ya. Gak usah. Pokoknya semua milik Papa. Kasih modal, itu yang baik. Karena wanita itu paling pintar menyimpang barang-barang. Dan paling pintar mencari uang. Pintar juga ngabisin. Iya. Kalau uang itu masuk ke istri, gampang masuk, susah keluar. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya juga buat yang lain. Mohon izin Pak Ustadz Maulana boleh tetap di sini. Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Abdul Kafi boleh maju ke depan sama-sama. Kita juga memenuhi janji kita juga nih, Masya Allah. Tadi sudah ada yang curhat nih, banyak banget curhatan yang masuk ke email kita di islamituindah@transtv.co.id, dan satu persatu insya Allah akan kita bacakan pelan-pelan ya. Dan yang sekarang ini kita sudah tersambung juga dengan jamaah Islam Itu Indah yang mau curhat nih dengan para narasumber. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak curhatnya. Iya Pak Ustadz. Ini saya sudah menikah 6 tahun nih. Ya. Tapi dari pernikahan yang saya jalani, saya ngerasa tidak bahagia
Dan saya merasa tersiksa lahir dan batin, Ustadz. Ya, saya menikah karena saya dipaksa orang tua saya. Iya. Dan awalnya saya cuma hanya ingin melihat orang tua saya bahagia. Oke. Saya dipaksa menikah dengan suami saya. Terus? Kalau tidak menikah dengan pilihan orang tua saya selalu mengancam dan bilang, lebih baik mama sama papa mati aja kalau udah nggak nurut dengan mama papa. Oke. Sekarang suami saya selalu kalau lagi ada masalah atau lagi ada proyek yang gagal atau apa, saya selalu disiksa, bahkan dibentak-bentak. Iya. Saya udah coba untuk sabar dan menumbuhkan sikap cinta dan sayang untuk suami saya selama 6 tahun. Iya. Tapi tetap nggak bisa, Ustadz. Rasa itu tuh nggak pernah ada dan nggak pernah datang juga. Oke, Mbak. Gimana? Ya, Mbak. Coba sabar dulu, tenang dulu hatinya. Kita dengarkan dulu ya pendapat dari para narasumber. Mungkin yang pertama bisa Ustadz Abdul Kafi, silakan. Ya, Ustadz, mohon izin. Ibu, Masya Allah ya, Ibu udah dapat pahala banyak ya. Pertama pahala taat sama orang tua, pahala sabar, dan pahala taat sama suami ya. Cuman terkadang ketika ada sesuatu yang memang menyakitkan, itu sulit untuk dihapuskan. Solusinya adalah Ibu berusaha untuk lagi mencintai suami yang memang tadinya memang karena orang tua, bukan karena memang saling cinta sama suami. Itu kembalikan cintanya ke Allah, kan kemudian dari Allah turunkan ke suami. Karena siapa tahu itulah asbab musabbab, sebab-sebabnya karena kita kurang cinta kepada suami karena Allah, bukan karena siapa-siapa ya. Karena Allah, bukan karena Allah, itu menjadi sebab suami ibu begitu. Andaikan misalkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, cinta kepada suami karena Allah, insya Allah suami juga akan merasakan. Karena yang bisa merasakan hati adalah hati. Betul, Bu? Karena yang bisa merasakan hati adalah hati. Ya, ajak terus dalam kebaikan, kemudian ingatkan sama-sama ibu selalu sabar, mudah-mudahan ibu ya selalu diberikan kemudahan dalam rumah tangganya. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Mbak, halo. Ya, boleh ditanggapi dulu, silakan. Tapi ini Pak Ustadz, sekarang orang tua saya sendiri nih seolah lepas tangan, Ustadz. Mereka malah menyalahkan saya, malah mereka bilang ke saya, ini kan pilihan kamu, kenapa nyalahin mama gitu. Padahal saya ingin banget ya. Saya ingin banget semua itu berakhir. Padahal saya ingat dulu orang tua saya yang maksa saya. Saya merasa kesel. Dan jadi saya merasa diperalat oleh ibu saya sendiri, Ustadz. Saya harus gimana? Sikap saya sama orang tua saya harus gimana? Jujur saya sangat kesel banget, Ustadz. Ya, Mbak, sebentar ya. Kita dengar pendapat dari Ustadz Maulana. Silakan, Ustadz. Menghadapi orang tua, Ibu, tidak ada orang tua yang mau menyiksa anak. Tidak ada. Tidak ada orang tua yang mau menelantarkan anak. Harimau saja tidak ada yang makan anaknya. Sebuas-buasnya harimau, tidak ada harimau yang memakan anaknya. Bahkan harimau mengangkat kakinya takut nanti anaknya keinjek. Ini binatang buas. Ingat, tetap berbaik sangka sama orang tua. Kalau seperti kata-kata kasar orang tua bisa jadikan itu motivasi buat kita pembelajaran. Orang tua itu keras untuk mendidik anak. Betul tidak, Bu? Makanya yang pertama, Mbak yang baik hati, yang berusaha untuk berjuang untuk kehidupan rumah tangga, coba cari solusi lewat orang tua. Minta nasihatnya orang tua, minta masukannya orang tua. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan kepada siapapun, kalau curhat masalah kekurangan suami kepada orang tua itu bahaya. Bisa jadi kita sudah memaafkan suami tapi orang tua belum memaafkan. Memang suamimu begitu, itu suamimu. Benar? Padahal suami sudah berubah jadi baik. Jadi sebaiknya kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada orang tua. Sehingga orang tua, oh enggak apa-apa. Jadi orang tua akan memberikan solusi bantuan. Kadang-kadang kita butuh. Kalau memang orang tua tidak bisa bantu dengan materinya,
tenaganya, pikirannya, nasihatnya, minimal doanya. Betul. Kita butuh doa orang tua. Harusnya ada introspeksi diri juga dari mbaknya. Mungkin kan kalau bicara masalah ridho orang tua, ini udah dapat ridho dari orang tua. Amin. Udah kurang apa lagi? Tinggal bagaimana mbaknya ini menjadi wanita yang pintar untuk bisa mencintai suaminya supaya suaminya itu rasanya rindu terus pengen pulang ke rumah. Saya gitu ingat loh. ada laki-laki datang mengadu kepada Rasul tentang orang tuanya. Orang tuaku datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, beritahukan anak-anak itu ayahnya mendoakan terus dia. Masya Allah. Tanpa dia sadari, setiap malam orang tuanya doakan dia. Padahal dia udah seuzon sama orang tuanya. Masya Allah. Mbak, mungkin ditanggapi lagi, silakan Mbak. Oh iya. Apakah saya salah kalau saat ini saya dekat sama orang laki-laki yang saya merasa nyaman ketika curhat, dan dia selalu memberikan solusi untuk masalah saya. Karena saya pun sekarang udah nggak dapat perhatian dari suami saya sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak. Saya menikah, tapi seperti menjalani sendiri, Ustadz. Apa mungkin saya rasa sayang dengan suami saya ini tumbuh, atau malah pernikahan yang saya jalani ini hanya sia-sia aja gitu, Pak Ustadz? Oke. Ya, ini Mbak menghindari masalah dengan membuat masalah baru nih sepertinya nih Ustadz Abdul Somad. Mohon izin waktunya untuk dijawab. Ada 3 poin. Pertama, datang seorang perempuan menghadapi Sayyidatuna Aisyah. Inna abi zawwajani liyarfa' khasisatahu. Ayah saya menikahkan saya dengan seorang laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya. Maka Aisyah diam menunggu Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, Nabi memberikan fakhayyaraha, Nabi memberikan dia pilihan. Ini pelajaran buat kita yang punya anak gadis, bahwa anak perempuan juga punya pilihan. Ini yang belum terjadi. Sedangkan kedua, yang sudah terjadi, jika suami itu orangnya baik, sopan, taat, maka tetap pertahankan, karena tidak akan terjadi pernikahan itu kecuali karena izin Allah. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nama kalian berdua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka jagalah dia dengan baik. Tapi yang ketiga, andai dia tidak baik, melakukan perbuatan haram, mungkar, maka perempuan punya hak. Bila hakim yang memisah namanya fasah, bila perempuan menuntut cerai namanya khulu', bila laki-laki yang menjatuhkan cerai namanya talak. Maka perempuan juga punya hak. Tapi kalau ada yang mengatakan, kalau perempuan menuntut cerai kan nanti ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Kalau laki-laki itu baik, sopan, santun, soleh, dia menuntut cerai, itu baru bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki itu jahat, pecandu narkoba, pezina, lalu perempuan menuntut cerai, maka tidak bergoncang tiang aras. Tiang listrik pun tidak bergoncang. Iya, Masya Allah. Itu ya, beda-beda Ustaz. Jadi bagaimana Mbak? Jelas Mbak jawaban dari para narasumber kita? Iya Pak Ustadz. Iya, terima kasih banyak ya Mbak ya, udah curhat sini Mbak ya. Mudah-mudahan diselesaikan masalahnya. Jadi kalau memang tidak cocok, kembali lagi pada Mbak bagaimana baiknya. Apa kalau memang kalau memang suaminya itu durhak, bukan durhak ya, zalim terhadap istrinya, Mbak boleh menuntut cerai. Jangan sampai juga akhirnya jadi bukan ladang pahala tapi jadi ladang dosa juga buat Mbak. Nauzubillah summa nauzubillah ya Mbak ya. Jelas Mbak? Iya. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya semuanya. Amin, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Mbak yang di rumah biar semangat lagi nih. Ayo bangkit lagi Mbak ini, Masya Allah nih. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah ini sekarang kita membahas tentang berbicara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi laki-laki atau suami yang sabar dan tidak pernah terpuruk dalam kepedihan atau kesedihan, serta bagaimana cara menjadi suami dan laki-laki yang mampu, yang selalu bangkit dari masalah dan musibah yang dihadapi. Langsung itu kita panggilkan kembali Ustadz Abdul Somad, mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Somad, silakan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kalau ada mahasiswa masuk ke ruang ujian, lalu dia lihat banyak sekali ini soal dan dia komplain, banyak sekali ini soal ujian, maka kita katakan ke dia, kamu salah masuk ruang. Dunia ini tempatnya ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu, maka ketika menjadi laki-laki, maka jadilah orang yang tahan menghadapi berbagai ujian.
Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kamu. Syai' kecil. Kalau kau sangka bahwa engkau sedang merasakan yang besar, Allah katakan dalam Quran, syai' kecil. Yang pertama apa? Khauf, takut. Yang pertama kali tertanam dalam hati manusia adalah takut. Takut pensiun, takut tertangkap, takut sakit, takut mati, takut ibu-ibu, takut kehilangan anak, takut kehilangan suami. Suami, takut kehilangan istri, takut macam-macam. Oleh sebab itu maka hilangkan takut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu. Musa alaihissalam punya seorang ibu, punya seorang ayah, tapi tidak ada satu ayat pun bercerita tentang Abu Musa, ayah Musa, tidak ada. Yang ada bercerita tentang apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan. Wahyu di situ bukan wahyu makna wahyu di situ, kami bisikkan ke dalam hati ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Apa hubungannya dengan kita laki-laki? Orang yang membaca ayat Quran ini, kalau engkau sebagai laki-laki takut cemas saja bawaanmu, berubahlah kau jadi perempuan. Sedangkan perempuan sehebat Nabi Musa SAW punya ibu, ibunya itu diberikan Allah kekuatan yang luar biasa. Laki-laki mesti malu. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia melahirkan anak, bersandar di sebatang pohon korma. Perempuan baru melahirkan anak, lemah di atas lemah. Allah mengatakan perempuan yang hamil melahirkan anak itu apa katanya? Sifatnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Bagaimana lemahnya? Andai saya ceritakan, ibu-ibu nggak ada yang percaya. Pernah aja Ustaz merasakannya. Lalu apa pelajaran di sana? Perempuan lemah, jauh dari kampung halaman, makanan qasiyah, tempat yang jauh, karena telinga sudah tidak tahan mendengar pembicaraan orang. Masa perempuan baik-baik, bapaknya baik-baik, ibunya baik, anaknya kok bisa hamil tanpa suami? Maka larilah Maryam di tempat pengasingan yang jauh itu melahirkan seorang anak, tapi dia tetap tegar. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma itu dengan pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Malu kepada ibu Nabi Isa, malu kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, malu kepada ibu Nabi Ismail alaihissalam. Apakah menangis di samping batu-batu pondasi Ka'bah? Ketika Ka'bah sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, datang banjir bandang Nabi Nuh, hancur. Lalu diletakkanlah seorang perempuan bersama anak kecil. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melepas pergi kembali ke Palestina. Lalu kemudian sebelum berangkat, perempuan bernama Hajar memegang ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihadza, itu yang diucapkan oleh perempuan yang lemah itu. Hai Ibrahim, ya, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Apa kata Ibrahim? Naam, ya. Maka Ibrahim pun pergi. Ustadz yang ditanyakan bagaimana laki-laki, kok Ustadz cerita perempuan? Itulah gara-gara ibu-ibu lebih banyak. Saya ingin bercerita, kamu laki-laki kok mudah sekali merasa terpuruk. Sebagai laki-laki kenapa kamu jatuh? Kenapa kamu tidak bersikap seperti ibunya Ismail? Dia tidak putus asa, dia tidak menangis, dia tidak curhat pada Allah, ya Allah, aku orang baik, suamiku nabi, anakku nabi di kota suci, kenapa penderitaan begitu berat? Tidak. Dia tidak katakan itu. Dia naik ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Perbuatan itu disebut dengan sa'i. Saya kalau ngasih manasik haji nanya ke ibu bapak, "Bu, apa itu sa'i?" Lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Maka ibu pulang kalau nampak suami sedang down, papa pergi sa'i. Usaha. Oleh sebab itu jangan pernah down, jangan pernah jatuh, bangkitkan semangatmu. Yang dibacakan oleh Ananda Syakir Daulay tadi luar biasa. Alam nasrah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia yang minta kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia tidak minta, dia diberi oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Mudah-mudahan kita termasuk yang berhati lapang. Amin ya Allah.